Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada. Hari ini saya kembali melakukan pantauan aktivitas Merapi. Dan hari ini kembali berkabut dan diselimuti oleh awan tebal ya. Namun dari CCTV yang ada di BPPTKG Yogyakarta ya terlihat di pos pengamatan Babatan 2 yang visual bisa terlihat di sini. Aktivitas guguran juga masih terjadi, saudaraku. Dan hingga saat ini, ya, lihat dari data seismik ini, aktivitas juga masih tinggi. Dan hari ini hari Jumat tanggal 3 September 2021, ya, status juga masih di level 3 atau siaga. Semoga saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, murah rizki, rizki yang melimpah, barokah. Amin ya robbal alamin. Dan semoga Merapi tetap aman terkendali, adem ayem selalu. Ya, Bukit Turko pun juga yang saya pantau dari Gardu Pandang Merapi Kaliurang ya, berjarak 6 km dari puncak, juga terselimuti oleh awan dan kabut yang cukup tebal ya. Namun demikian, saya juga masih mendengar suara gemeluduk ya, suara gemuruh yang cukup kencang ya. Tentu ini adalah aktivitas Merapi berupa guguran-guguran lava. Ya, selain itu juga cuaca di sekitaran lereng Merapi, Kaliurang ya, yang ada di Kabupaten Sleman juga masih terjadi hujan ya. Dan pagi ini juga sempat hujan gerimis ya. Ya, pemirsa, saat ini saya ada di namanya apa ini ya? Wetangan Loji. Wedangan Loji. Dan Ya, ini miliknya Bapak Dukuh ya. Pak Dukuh itu kalau secara umum itu adalah kepala dusun ya. Pak Dusun, Ya, dusun yang berada di KRB 3 ya. KRW 3. KRB 3 itu kawasan rawan bencana Merapi. Dan Pak Dukuh, tadi saya lihat banyak sekali kera ekor panjang nih masuk-masuk ke toko-toko Iya. warung. Itu gimana warga sini? Ya, jadi memang kita tidak bisa kemudian menyalahkan si monyet kemudian kan. Hmm. Jadi satu sisi adalah pertama mereka datang ke turun turun ke Hmm. bawah itu otomatis sudah habis makan di atas kan begitu. Jadi nggak ada makannya? Ya, Makannya nggak ada ya makanannya? betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, eh, barangkali si kera ekor panjang itu sudah menikmati nikmatnya makanan manusia. Iya. Nah, ada sebuah perbedaan ketika mereka makan di hutan dengan apapun yang ada di hutan, Hmm. kemudian setelah mendapatkan yang di bawah, oh ternyata kok enak di bawah kan? Jadi kebiasaannya udah berubah ya? Udah berubah. Jadi manusia, jadi Ya, ya. Hmm. Tetapi begini, tapi ada satu hal yang menjadi hal yang harus didorong adalah ketika makan di sana itu habis, tidak kemudian menyalahkan sebuah alam kan gitu. Hmm. Nah, kita yang ada samping di sisi Merapi bagian selatan ini, semestinya kemudian pihak pihak terkait itu harus menghadirkan pangan itu dalam wujud tanaman. Tanaman ya? Tanaman. Artinya ketika hutan itu juga diberikan sebuah tanaman-tanaman. Nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan Hmm. kemudian kita menyalahkan si monyetnya, Hmm. tetapi semestinya kita sebagai orang yang lebih berakal dan beradab gitu nggih. Hmm. Ini kita kemudian menanami pohon-pohon buah itu Hmm. yang itu tidak hanya kemudian monyet, Hmm. burung dan lainnya atau habitat yang ada di hutan itu Hmm. menjadi sebuah kesatuan bahwa tidak perlu turun ke bawah bahwa di hutan itu banyak makanan kan begitu ya. Nah, saat ini kan kita lihat bahwa tidak kemudian makanan itu akan tersedia setiap saat di hutan kan itu. Ya. Nah, ketika barangkali si kera itu sudah merasakan micin gitu ya, micinnya yang sudah diberikan oleh manusia melalui sebuah kegiatan memberi makan, wisata, itu barangkali menjadi sebuah hal tertentu yang itu bukan kemudian coba dilarang. Selama ini ganggu ya, dianggap ganggu ya, Ya, Pak. Ganggu betul, usaha ya. betul, ya. Jadi artinya ada satu sisi yang ganggu, tetapi sebenarnya begini, semestinya ganggu itu bukan kemudian menjadi sebuah ancaman, tetapi si kera ini kan menjadi sebuah potensi yang mungkin hari ini belum terkait secara maksimal kan begitu. Bahkan beberapa tempat sudah ada larangan, dilarang memberi makan kera dan lain-lain. Padahal kalau kita dilihat beberapa kota-kota tempat wisata yang ada keranya, bahkan itu menjadi sebuah daya tarik kan begitu. Belum tentu orang-orang kota itu bisa melihat kera itu tiap saat. Ya. Kalau orang sini sudah biasa. Sudah biasa. Nah, tetapi harus diimbangi bahwa kemudian
ada stok pangan yang cukup berlimpah di hutan kan gitu. Nah, sekarang yang sudah dilakukan oleh Padukuhan sini apa terkait Ya, dengan monyet yang banyak berkeliaran ke kampung, ke warung-warung itu? jadi memang beberapa ini kita sudah usahakan. Jadi kita sudah menanam beberapa katakanlah buah talok dan lainnya. Ya, kita sebar karena itu kan mudah dan lainnya. Kemudian kalau ada jipang dan lainnya itu kita taruh biar tumbuh dan lainnya biar dimakan. Tapi memang karena gerakan ini belum bersifat masif gitu ya dan massal gitu, jadi stoknya terbatas kan gitu. Terbatas ya. Nah, harapannya kepada pemerintah atau pihak terkait bisa kemudian mengusahakan bahwa ketika ini bagian dari sebuah endemi gitu ya, endemi tanaman hutan, tetapi kita harus mengesampingkan bahwa ini harus ada sebuah tanaman buah yang ditanam di hutan. Ya. Ini sifatnya segera. Karena kalau hanya sebuah larangan itu bukan solusi saja, tetapi bagaimana gerakan untuk menanam buah di hutan gitu ya. Ya. Cukup kecil saja bahwa kemudian ada markisa, ada talok dan lainnya. Ini sebagai salah satu cadangan makanan. Oke. Kalau ada pengunjung, ya, Ya. kita kan tidak bisa memantau ya, Ya. pengunjung ngasih makanan apa aja itu gimana selama ini yang sudah dilakukan itu? Ya, karena begini bahwa tempat ini tempat wisata, artinya bahwa orang datang itu bebas gitu ya, bebas itu artinya mereka kan berwisata gitu. Nah, ketika memberi makan itu mereka anggap ini sebagai bagian daripada sebuah rasa belas kasihan namanya ya, karena tentu saja saat ini masih di level PPKM level 4 ini wisata tutup dan lainnya, artinya pengunjung itu sedikit ya. Nah, biasanya pengunjung itu berlimpah banyak, kemudian yang memberi makan banyak. Nah, semakin kesini populasi kera itu semakin banyak, pengunjungnya dikit sehingga banyak yang turun ke kampung dan lainnya. Nah, tetapi begini, tidak kemudian menjadi sebuah persoalan yang cukup signifikan ketika pengunjung memberi makan. Bahkan ini menjadi sebuah daya tarik gitu nggih. Artinya aku ada yang orang memberi makan kerah kan gitu nggih. Nah, ini barangkali nanti akan coba dikemas gitu nggih, Pak Dar. Dikemas bagaimana ini menjadi sebuah suguhan yang menarik tanpa mengurangi sebuah risiko yang ada. Gitu, Jadi nggih. makanannya pun juga makanan kera ya? Ya, makan kera. Artinya ketika Buah-buahan nanti ya? ketika nanti suatu saat ada satu lapak gitu nggih, lapak untuk menjual sebuah makanan kera gitu nggih. Nah, ini menjadi sebuah bisnis yang barangkali gitu nggih. Kalau nanti bisa diekspos gitu nggih. Sediakan sebuah makanan kera dengan harga sekian gitu nggih. Jadi bukan makanan pabrik atau instan Ya, itu ya? sehingga memang arahnya harus mulai digiring gitu nggih. Mungkin jangan kemudian melarang saja, tetapi ini menjadi sebuah bagian sebuah destinasi gitu nggih, atraksi destinasi. Oke. Sediakan pakan dan lainnya. Iya. Terus sekarang adalah karena ini kan KRP 3 ya. RPTK. KRP 3 dan jarak dengan Merapi hanya 6 kilo ya. Dan saat ini aktivitas juga sangat tinggi. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh warga ini? Bentuk siap siagaannya seperti apa itu? Oh iya, jadi begini Pak Tar. Jadi kenaikan status siaga sejak November 2020 ini sampai hari ini, artinya waktu yang cukup panjang kan begitu. Tidak kemudian menjadi sebuah kata lelah untuk masyarakat tetap siaga, tetapi kondisi ini harus diimbangi dengan berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada. Ya. Di status siaga ini, apalagi saat-saat akhir-akhir ini sudah peningkatan aktivitas sudah melalui tinggi. Nah, beberapa hari yang lalu kami dikumpulkan oleh Lurah Rego Binangun. Kami sudah akan mengupdate kembali ya. Karena beberapa waktu yang lalu di awal tahun kita sudah mengupdate itu, kita sudah mempersiapkan tempat-tempat barak, calon barak. Gitu ya, calon barak. Tetapi karena tidak kemudian kunjung untuk ada perintah evakuasi, maka barak-barak ini kembali difungsikan seperti awalnya karena basisnya adalah tempat sekolah ya, tempat sekolah, dan saat ini barangkali sudah mereka akan menyiapkan untuk PTM lainnya. Nah, kita mengupdate kembali barangkali dari warga-warga, Pak RT, Pak RW dan lainnya atau masyarakat ini akan sampaikan ke warganya. Jangan sampai kemudian lengah dan lupa terkait tentang pertama adalah jalur evakuasi. Kemudian di mana titik kumpulnya. Terakhir adalah di mana tetap kunjungannya. Artinya bahwa shelter untuk mereka ngungsi itu mereka harus pahami jalurnya ini dan lainnya, karena yang dikhawatirkan oleh negara dan lainnya adalah banyak sekunder. Ketika terjadi awas untuk perintah ngungsi adalah semakin mereka khawatir, takut, itu mereka akan semakin ngebut gitu ya. Nah, kalau mereka tidak paham tentang jalur evakuasi, titik kumpul dan lainnya, maka yang terjadi adalah sebuah tubrukan. Nah, itu bencana kedua.
Maka ketika nanti harapannya mereka sudah paham jalurnya, kemudian titik kumpulnya, kemudian jalur untuk menuju ke tempat evakuasi, itu semua mereka pahami, mereka insya Allah aman. Yang kedua, mereka sudah kita siapkan, jangan kita wanti-wanti, tetap siapkan tas siaga. Jadi artinya tas siaga berupa pakaian, obat-obatan, perhiasan, kemudian surat berharga dan uang itu disiapkan dalam satu kantong. Jadi dalam satu keluarga itu sudah dibangun sebuah rencana kontingensi yang gitu. Jadi misalnya keluarga saya nih punya 2 anak ya, artinya nanti dibagi ketika hari itu terjadi perintah mengungsi, oh saya bawa anak saya yang kecil, oh kamu yang besar dan lainnya, nanti alur jalannya pakai ini, kalau kita pakai motor nanti langsung turun ke bawah kan begitu. Jadi tidak boleh kemudian balik lagi ya. Nah itu harapannya menjadi sebuah gerakan mitigasi berbasis keluarga. Oke, itu ya Pak Dukuh, terima Ya, kasih. ya. Mudah-mudahan semuanya aman-aman saja. Amin, Dan amin. wisatanya juga ini masih ditutup ya Oh wisatanya. iya, betul. Tapi Kaliurang tidak ditutup ya. Tidak tuh, masih terbuka Masih untuk umum. terbuka untuk umum ya. Ya, Jadi wisata yang dikelola oleh pemerintah ya, ya. itu ditutup karena terkait dengan kebijakan PPKM. Dan terima kasih Pak Angga, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin, Dan amin, amin. jadi Pak Angga ini adalah kepala dukuh ya, Ya. yang berada di Kaliurang Timur. Jadi Telaga Putri, Kadru Pandang ya, Telaga Nirmolo ini wilayahnya beliau. Jadi kalau hampir semua wilayah wisata di sini wilayahnya beliau nih ya. Kaliurang Timur ya. Makasih, makasih. Jadi Pak Dan. Rahayu semuanya ya. Amin, amin. Ya, saya masih ada di Wedang Loji miliknya Pak Dukuh ya. Ini menjadi salah satu tempat untuk ngaso ya. Nah, ini lokasinya sangat indah sekali di sini. Dan ini hutan Pelawangan. Jadi ini di tempat ini sekaligus ngadem, bisa minum-minum wedangan ya. Minuman tradisional khas Yogyakarta. Ini ya, salah satunya adalah ada menu bakpia ya, sama entek ini ya, atau tales ya. Dan minumnya adalah ini ya, minuman rempah ya, wedang uwuh ya. Ya, ini adalah hutan Pelawangan yang menjadi sarangnya koloni kera ekor panjang. Ya, sampai di sini pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.